Sebuah negara, bahkan peradaban dibangun oleh SDM yang belum lulus SMP. Secara sederhana, kalau belum lulus SMP, apakah mampu mereka secara nasional menyeluruh betul. Untuk meningkatkan kualitas bangsa? Sederhana ya. Betul. Jadi kalau sekarang diributkan dengan wisuda, diributkan dengan study tour, waduh, kasihan masyarakat, kasihan pengelola pendidikan, kasihan juga siswa-siswinya. Ya. Terkait dengan tadi wisuda, beliau kan mengatakan ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja wisuda, sah-sah saja. Toh itu kan bagian dari bertasyakur kalau Islam, tasyakuran ya. Kemudian selebrasi lah selebrasi. Masa nggak boleh sih bahagia? Rakyat susah, udah susah. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks anak nakal nih, kan ini kan problem akut. Betul. Ini problem akut gitu loh. Jadi yang namanya tawuran, kemudian bully, kemudian kekerasan di sekolah, macam-macam lah bentuk-bentuk yang mengarah kepada amoral, gitulah. Kemudian mengarah kepada kriminal. Betul. Nah, ini kira-kira kalau harus dikirim ke barak ya seperti itu. Ya, ini idenya menarik ya. Kenapa nggak ke pesantren aja? Ya, itu yang menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kanal YouTube Venus Forum yang selalu membahas isu-isu aktual yang terjadi baik tingkat nasional, internasional maupun tingkat lokal. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya tidak sendirian. Saya temani oleh tokoh muda yang luar biasa. Jadi namanya Bapak Dr. Insinyur Saiful Falah, Rektor Institut Ummul Qura Indonesia. Beruntung, berbahagia saya sekarang bisa ditemani oleh Pak Rektor. Pada kesempatan ini kita dihadapkan pada Hari Pendidikan Nasional. Betul. Tentu di Hari Pendidikan Nasional kita itu seringkali disodorkan dengan minimal 3 hal oleh berbagai macam informasi di media maupun di masyarakat. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya seperti apa itu ya sebentar lagi kita muncul di TV-TV kayak apa. Nah, kemudian juga kita seringkali disodorkan tentang success story. Betul. Kemudian juga inspiring dari berbagai macam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir kita juga akan disodori berbagai macam tata kelola pendidikan. Betul. Saya pikir itu yang menjadi biasanya muncul di Hari Pendidikan. Ada hal yang saya pikir penting hari ini kita cermati baik oleh kita sebagai stakeholder pendidikan maupun oleh masyarakat terkait dengan berbagai macam kebijakan pemerintah. Tentu berbagai macam aktivitas lembaga pendidikan baik formal maupun non formal itu kan tidak mungkin lepas dari berbagai macam kebijakan. Nah, namun sampai hari ini kita masih menemukan berbagai macam pro kontra terkait dengan kebijakan pendidikan. Misalnya yang paling fundamental adalah terkait dengan perubahan kurikulum. Nah, kurikulum itu kita bisa maknai luas, Pak Rektor, misalnya dari mulai administratif, kemudian tata kelola kelembagaan pendidikan, kemudian juga tata kelola pembelajaran, kemudian juga tata kelola rekrutmen siswa baru. Saya pikir ini yang sekarang lagi butuh bagi saya di-clear-kan oleh pemerintah. Misalnya yang paling menarik adalah terkait dengan kembalinya kurikulum 2013. Yang
sudah diputus oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hari ini. Di sisi lain, kita baru tahun kemarin ya kita melaksanakan kurikulum apa yang sebutnya kampus merdeka atau apa gitu loh. Nah, saya pikir ini kan tentu berdampak pada dua hal minimal. Pertama adalah kebingungan tengah masyarakat. Ya masyarakat bingung gitu loh. Ini kok ganti-ganti terus? Apakah Indonesia sampai hari ini belum menemukan sebuah tata kelola pendidikan yang ajak atau gimana itu kan? Yang kedua, ya tentu bagi sivitas akademika, ya karena ya harus bagi jurusan lagi, gitu loh. Kemudian juga harus rekrutmen, tadinya zonasi, ya berubah lagi, kan gitu kira-kira kan. Nah, saya pikir Pak Rektor punya kapasitas di situ untuk menjelaskan, karena yang pertama ya konsen di dunia pendidikan, yang kedua praktisi, karena memiliki lembaga pendidikan dari mulai dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Saya pikir saya minta tanggapan yang komprehensif agar memang masyarakat bisa mencerna kita harus bagaimana terkait dengan kondisi itu. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala ba'du. Sangat bahagia, sangat senang hari ini saya bisa berjumpa, bersilaturahmi dengan guru saya, Suhu, yang semuanya ilmu. Kalau bicara dengan beliau, diskusi dengan beliau ini selalu ada inspirasi baru dan hal-hal baru, Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang ini menghadapi Hari Pendidikan Nasional ya, Pak Yus ya, dan kita dijejali dengan informasi yang luar biasa. Kebanyakan kontroversinya. Betul. Ya, terkait dengan kebijakan baik itu di pusat, kemudian di daerah, bahkan ya polemik yang di bawah pun belum selesai ya. Masalah kekurangan guru belum selesai ya. Ada guru yang dia basicnya agama, SAG ngajar matematika masih ada. Ya kan masih banyak yang belum terselesaikan di Indonesia. Bahkan ya rata-rata lama sekolah juga belum beres-beres ya. Angkanya 8 aja. Ini kayaknya nasional Indonesia, Provinsi Jawa Barat sama Kabupaten Bogor ini sepakat yang angka 8 nih. Nggak ada yang naik deh. Cuma beda komanya aja ya. Di Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Berarti rata-rata belajar kita belum lulus SMP. Ini luar biasa, nasional ya? Dan provinsi, kemudian di Kabupaten Bogor juga sama. Jadi kita bisa tergambar dengan betul. Jadi kondisi realnya di lapangan, kalau kita bicara terkait dengan pengembangan SDM, bahwasanya SDM itu sangat penting untuk mengembangkan negara, bangsa, peradaban. Ya logikanya apakah bisa sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan peradaban dibangun oleh SDM yang belum lulus SMP? Secara sederhana, kalau belum lulus SMP, apakah mampu mereka secara nasional menyeluruh betul. Untuk meningkatkan kualitas bangsa? Sederhana ya. Betul. Pak Yus, betul. Jadi kalau sekarang diributkan dengan wisuda, diributkan dengan study tour, waduh, kasihan masyarakat, kasihan pengelola pendidikan, kasihan juga siswa-siswinya. Ya mereka itu sudah banyak permasalahan yang terselesaikan. Ya kalau dipermasalahkan lagi hal-hal yang tadi, yang kalau kata anak sekarang receh, ya janganlah, kasihan. Lebih baik bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, bagaimana pendidikan terus merata. Ini amanat undang-undang, semuanya kita sepakat. Rujukan utamanya kan Undang-Undang Dasar ya, bahwasanya pendidikan adalah hak semua anak bangsa, dan pemerintah dalam hal ini baik itu pusat, provinsi, daerah berkewajiban untuk membiayainya dengan wajar belajar yang sekarang 12 tahun. Kalau di Jawa Barat kan sudah ada juga untuk keuangannya terkait dengan yang SMA dan SMK. Nah, kemudian terkait dengan tujuan pendidikan kan sudah jelas juga di Undang-Undang Sisdiknas 2003 ya Pak Yus ya. Jadi sudah pasti bahwasanya untuk mencetak, tujuannya kan pertama mencetak anak-anak generasi muda yang pertama yang luar biasa, beriman dan bertakwa. Ini kan luar biasa. Nomor satu beriman bertakwa, kemudian yang keduanya berakhlak mulia, yang ketiganya berilmu, kemudian yang keempatnya kreatif. Ini kan luar biasa Pak Yus. Jadi itu agung sekali ya. Betul. Ini sangat agung, sangat mulia, dan hal-hal seperti ini kan harus
perhatikan betul ya, jangan sampai hanya gara-gara wisuda akhirnya tujuan utamanya terlupakan gitu. Ya, betul. Nanti akhirnya ribut semuanya. Sekolah sekarang saya tadi kata guru saya Pak Yus kebetulan mengelola sekolah juga. Ya. Ada SD-nya, ada SMP, SMA, Madrasah Aliyah Sanawiyah. Ini kepala sekolah pada bingung ini. Kita tahun ini wisuda nggak ya? Karena takut ketika di wisuda nanti tahu-tahu digeruduk nanti. Yeah. Saya khawatirnya Satpol PP nanti bukan menggeruduk, katanya untuk wisuda. Untuk wisuda. Waduh, Ini kan ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Kalau misalkan Betul. sudah sistemik ya, sudah istilahnya semuanya harus samina wa atona dengan tadi arahan dari pemimpin ya kan bahaya juga. Iya betul. Ke bawahnya. Karena kan yang di bawah biasanya kan hanya mengikuti saja ya. Teknisnya seperti apa kan repot juga kalau misalkan larangan wisuda, otomatis kalau di wisuda mungkin harus dibubarkan misalkan seperti itu. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Iya, kalau ini Pak Rektor terkait perubahan kurikulum staf menteri ganti kebijakan itu, ya gimana itu Pak Rektor? Ya seharusnya Indonesia sudah harus mempunyai kurikulum yang bukan hanya untuk 5 tahun, tapi yang 20 ajak, tahun. ya? Yang ajak betul. Kita di lembaga pendidikan aja diwajibkan bikin RIP ya. Iya. Kenapa kok nggak ada rencana induk pengembangan pendidikan Indonesia untuk 20-40 tahun misalkan. Sehingga siapapun menterinya mengacu ke sana. Kalau saya pribadi mengikuti kurikulum dari masa ke masa, saya pikir kurikulum yang dicetuskan oleh Pak Nuh yang 2013 ini luar biasa. Gitu ya? Ya, M. Nuh, betul. Ini luar biasa. 2013 ini luar biasa karena kan berbasis karakter. Betul. Dan itu akhlak mulia kan tadi termaktub dalam sistem pendidikan nasional yang 2003 tadi undang-undang. Jadi harus betul-betul diarahkan. Ini yang akan dipakai kembali 2013 ada perbedaan? Iya, betul. Sekarang dimunculkan kembali oleh Menteri Pendidikan sekarang. Betul. Tapi core value-nya sama. Core value-nya sama. Jadi core value sama. Ya, jadi artinya jauh dengan yang dikeluarkan kebijakan oleh menteri yang sebelumnya. Betul. Karena pendekatannya beda. Kalau yang sekarang saya lihat pendekatannya pendekatan ketimuran. Kalau yang sebelumnya ke baratan. Kalau Bogor Barat nggak apa-apa. Karena menarik. Kan istilahnya apa yang cocok untuk sebuah bangsa ketika ditarik ke bangsa yang lain belum tentu cocok ya. Mereka kalau Barat tuh udah maju dari dulu, udah siap, infrastrukturnya udah lengkap semuanya. Ketika ada dimerdekakan pun aman. Tapi kalau kita yang infrastrukturnya belum siap, fasilitas belum siap, SDM belum siap, dimerdekakan tuh mau ngapain? Tadi kita bicara dengan Pak Yus tadi terkait dengan pemekaran segala macam. Kalau belum siap ya malah yang terjadi bukan pemerataan, peningkatan kualitas, tapi ya kemandekan. Jadi banyak yang dilepas independen akhirnya bukan menjadi lebih hebat, lebih bagus, lebih maju, malah ya stagnan. Kalau di pesantren namanya mabniun ala sukun. Ya nggak kemana-mana. Ini yang menarik Pak Rektor, pernyataannya itu sekolah atau lembaga pendidikan dipaksa untuk mempunyai RIP. Betul. Sebagai ya persyaratan pengembangan lembaga pendidikan sehingga masyarakat itu sudah memahami, sudah tahu lembaga pendidikan ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai 20 tahun ke depan, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Betul. Ini kok negara tidak konsisten dengan konstruksi berpikir itu. Betul. Nah, kira-kira apa emang terlalu kuat muatan politisnya atau itu gimana? Secara sederhana kalau misalkan masyarakat melihat ganti menteri, ganti kurikulum kan otomatis politik. Otomatis politik. Ya, betul. Jadi ya itu mungkin yang harus disepakati bersama oleh para pemimpin bangsa, bahwasanya pendidikan ini harus dilepaskan dari unsur politik, bahwa pendidikan ini hajat yang paling urgen untuk masyarakat Indonesia, dan tadi ada pengembangan yang kontinu, yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya 5 tahun tapi sampai 20 bahkan 30. Kalau kita bicara 45 kan bicaranya Indonesia emas kan. Seharusnya kita sudah punya blueprint pendidikan sampai 45 seharusnya. Nah, artinya kalau kemudian melihat paparan Pak Rektor yang cukup menarik itu bagi saya, artinya kita belum tergambar 2045 itu mau apa ya, lembaga pendidikan kita ya. Betul. Karena tadi itu, ya mungkin ini tahun 2029 ganti menteri lagi misalnya. Betul. Nggak tahu kurikulumnya apa lagi. Betul. Sehingga keajekan untuk tahun 2045
masyarakat belum bisa diberikan gambaran akan seperti apa generasi emas yang kita miliki. Betul. Karena memang masih terlalu berkutat pada administratif, prosedural, politis, tidak politis gitu. Betul. Sekarang saya ingin diskusi terkait dengan kebijakan yang saya sampaikan receh tadi. Iya, betul. Receh memang. Iya, betul. Tapi kan ini struktur negara. Betul. Kita anggap udahlah, nggak usah lah bahas yang kayak gitu-gitu. Betul. Tapi kan ini kan kebijakan negara. Betul. Kebijakan negara itu mau receh kayak mau apa kayak kita harus ikut melaksanakan itu. Betul. Dalam pandangan Pak Rektor misalnya ada 3 kebijakan yang saya sempat capture pada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama adalah larangan studi tour. Betul. Yang cukup ramai. Larangan wisuda untuk PAUD sampai SMA karena wisuda milik perguruan tinggi. Betul. Yang terakhir adalah akan menyimpan anak nakal di barak militer. Betul. Nah, saya pikir ini apa benar-benar isu yang harus kita respon? Atau ini hanya konten aja kira-kira untuk menaikkan red? Tapi kan gini, kalau yang mengeluarkan kebijakan saya, wajar orang bikin konten doang karena bukan siapa-siapa. Betul. Tapi kalau yang ngomongnya gubernur, betul. Sekelas gubernur, betul. Ya saya pikir kan ini penting untuk disikapi oleh lembaga pendidikan kita, termasuk Pak Rektor itu. Betul. Sepakat Pak Yus, betul. Ya, gimana itu kira-kira? Jadi saya berterima kasih dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan, Prof. Abdul Muti. Beliau luar biasa. Jadi seharusnya emang hal yang seperti ini direspon oleh orang yang betul-betul emang konsentrasi di situ. Ini ranah pendidikan. Kalau gubernur, ranahnya kan semuanya. Semuanya ada. Kadang-kadang kan spesialis itu lebih hebat daripada generalis. Dalam hal ini, pendidikan, spesialisnya adalah Menteri Pendidikan. Beliau spesialis betul dan track recordnya luar biasa. Presiden pun bukan ya? Bukan, generalis. Presiden itu generalis, kemudian tadi gubernur generalis, kemudian bupati generalis. Dalam hal ini untuk kebijakan saya lebih mendengar dan lebih cenderung setuju kepada spesialis. Kenapa? Karena beliau lebih ahli, lebih mengerti. Terkait dengan tadi wisuda, beliau kan mengatakan ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja wisuda, sah-sah saja. Toh itu kan bagian dari tasyakur kalau Islam, tasyakuran ya. Kemudian selebrasi lah selebrasi. Masa nggak boleh sih bahagia? Rakyat sengsara, udah susah. 6 tahun. 6 tahun. 3 tahun itu kan. Betul ya. Dan ketika terjadi wisuda, sesungguhnya itu bukan kalau kita pikir secara ekonomis bukan pemborosan yang pada akhirnya menyengsarakan, tapi justru kalau kita hitung-hitung secara ekonomis, matematis juga, ketika wisuda itu akan menghidupkan banyak orang. Pedagang kecil, tukang cilok, tukang baslok, tukang seblak, itu semuanya hidup. Tukang ojek, tukang bunga, semuanya hidup ketika wisuda. Dan ketika wisuda diadakan, mereka mau kemana? Biasanya tukang-tukang itu dia akan mengincar, sekolah ini nih wisuda, tukang mainan anak-anak, tukang balon, samenan, semuanya pasti ada. Hal ini kadang-kadang luput dari pandangan. Kenapa? Karena wajar. Karena beliau bukan spesialis, beliau generalis. Jadi pemimpin yang generalis seharusnya banyak berkonsultasi kepada spesialis-spesialis. Karena spesialis itu lebih mengerti, lebih memahami apa yang harus dilakukan. Tapi larangan itu sudah berbentuk kebijakan atau baru himbauan atau apa? Kalau belum ada SK-nya belum ini. Belum ya. Artinya kan ini kan. Nah itu maksud saya. Kalau kemudian ini sebuah kebijakan, keluarkan dong kebijakannya. Betul. Karena dia seorang gubernur kan. Betul. Nah kalau kemudian larangan ya keluar lah. Tapi kan ini hanya sekedar melontarkan isu atau sering kita sebut di dunia politik test the water. Nah, jadi dia melemparkan isu, akhirnya bagaimana respon masyarakat. Nah ini bukan kebijakan, bukan larangan, karena nggak ada sekertas apapun yang itu berbentuk larangan, himbauan bentuk apapun. Nah, artinya berarti kalau begitu kondisinya, lembaga pendidikan nggak wajib mengikuti. Betul, saya sepakat. Betul. Gitu ya. Jadi karena memang ini bukan dalam bentuk struktur pemerintahan. Betul. Jadi tidak ada sebuah administratif apapun. Sehingga sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan tidak wajib untuk ikut larangan itu ya. Betul. Oke. Mungkin anjuran ya, kalau dalam Islam sunnah lah. Kalau
Kalau sunnah kan boleh ya. Kita ngikutin dapat pahala, nggak masalah kan, gitu, bukan wajib. Iya. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks anak nakal nih kan, ini kan problem akut. Betul. Ini problem akut gitu loh. Jadi yang namanya tawuran, kemudian bully, kemudian kekerasan di sekolah, macam-macam lah bentuk-bentuk yang mengarah kepada amoral, gitulah. Kemudian mengarah kepada kriminal. Betul. Nah, ini kira-kira kalau harus dikirim ke barat ya gimana itu? Ya, ini idenya menarik ya. Kenapa nggak ke pesantren aja? Ya, itu yang menarik ya. Kenapa nggak ke pesantren ya? Iya. Oke. Jadi ya terkait dengan pendidikan moral karakter kan itu ya, pengemblengan moral karakter ya. Jadi saya ngelihat emang generasi sekarang ini generasi yang spesial. Generasi yang dibilang strawberry ya Pak Yus ya. Ya, betul. Strawberry itu generasi yang ya dia kreatif, dia inovatif, dia indah, tapi ya gampang layu, gampang gugur, gampang dan meleleh. gampang meleleh. Ya, betul. Gampang meleleh, dan emang betul harus dikasih moral, pendidikan karakter tadi, terutama disiplin. Nomor satu disiplin, disiplin. Cocok ke barak ya? Kalau saya sepakat nggak apa-apa, tapi ya ada ini unsur ini ya, agamanya, sentuhan rohaninya, ada rohaninya. Karena tujuan pendidikan yang pertama tadi kan, betul, iman dan takwa. Iman, takwa, kemudian akhlak mulia. Akhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan utama itu. Betul. Pak. Jadi barat sepakat ya, tapi tidak hanya barak ansi kan. Betul. Mungkin untuk menciptakan disiplin mungkin oke ya. Oke. Ya. Tapi untuk mendorong iman dan takwa itu, saya pikir ya itu yang perlu diperhatikan. Dan yang menarik ini dari Pak Rektor ini, saya baru mendengar ilmu baru dari Pak Rektor. Ya, jadi udahlah, presiden itu nggak usah ngomong pendidikan saja gitu. Bupati itu ya serahkanlah kalau urusan pendidikan, atau gubernur itu ya serahkanlah kepada spesialis, betul. Karena spesialis tentu lebih paham, lebih dalam, dan dia sudah bisa mengukur, gitu, mengukur prosesnya, mengukur outputnya, mengukur manfaat, benefit, dan seterusnya. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Pak Rektor ini, konteks Kabupaten Bogor. Iya, siap. Ya, ini kan menarik kan? Iya, betul. Daerah yang sangat luas, jumlah penduduk terpadat betul. di Indonesia, betul. untuk tingkat kabupaten. Betul. Ya otomatis pendidikannya pun kan panjang kali lebar kan? Betul. Nah, kira-kira apa yang perlu mendapatkan sentuhan bupati dan wakil bupati kita yang baru ini? Iya. Jadi saya ada pernah baca ya, apa ini dari Cina atau dari Arab atau dari mana? Saya nggak tahu. Jadi pepatah lama. Kalau kamu ingin hidup setahun, tanam saja padi, cukup setahun. Kalau kamu ingin hidup 10 tahun, tanam kayu jati, buat 10 tahun. Tapi kalau kamu ingin hidup 100 tahun lebih, bahkan abadi, maka didiklah anak-anakmu dengan pendidikan yang terbaik. Jadi kalau ingin Kabupaten Bogor ini maju, sejahtera, jadi pangan boleh, dipikirkan boleh, jadi ada swasembada segala macam, tapi yang paling penting adalah orang yang menyiapkannya, yaitu manusia, SDM-nya. Jadi investasi yang terbesar seharusnya di pendidikan. Pendidikan. Perhatian yang terbesar harus pendidikan. Bukan hanya 20%, seharusnya lebih dari 20%. Nah, dengan melihat program-program yang disampaikan dalam bentuk visi misi Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, kira-kira apa kita punya harapan ya? Gimana kira-kira? Ya alhamdulillah pernah juga kita diskusi di sini ya Pak Yus dengan beliau ketika masih ketua DPRD ya. Sekarang alhamdulillah saya jadi Bupati Bogor ya alhamdulillah. Dan beliau menyatakan luar biasa bahwasanya pendidikan adalah investasi kan beliau. Investasi terbaik, terbesar betul. Kan luar biasa. Dan kita tinggal menunggu realisasinya. Karena kata-kata itu akan berbunyi ketika menjadi aksi. Ya, tidak hanya sekedar omon-omon ya. Iya, betul. Harapan terhadap insan akademik, kemudian lembaga pendidikan dan masyarakat, apa kira-kira harapan? Tetap fokus pada tujuan utama, karena siapapun kita, dimanapun kita berada, kita semuanya adalah pejalan, atau kita adalah pelancong, atau kita adalah yang musafir. Ya. Dan musafir yang terbaik adalah yang tahu kemana arah tujuan dan di mana finishnya. Jadi ketika kita bicara pendidikan, tujuan pendidikan dalam undang-undang udah jelas tadi. Ya. Yang pertama beriman, kemudian bertakwa, kemudian berakhlak mulia, dan tadi
berilmu dan juga kreatif. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semua insan pendidikan bisa fokus untuk mencetak generasi sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah. Pemirsa, penonton kanal YouTube Binus Forum ini, pada kesempatan ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Alhamdulillah. Momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini. Ini luar biasa dan sehat selalu Pak Rektor. Amin. Mudah-mudahan terus bisa membangun spirit bagi masyarakat. Amin. Agar memang kita bisa memberikan kontribusi yang konstruktif. Amin. Melalui lembaga pendidikan yang tersebar banyak di Indonesia ini. Karena memang sejatinya lembaga pendidikanlah merupakan investasi terbesar untuk membangun bangsa dan peradaban. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini bersama Pak Rektor. Terima kasih banyak Pak Rektor. Dan jangan lupa pemirsa yang nonton kanal ini agar like, share, dan subscribe agar terus mendapatkan spirit-spirit, pesan-pesan moral, dan isu-isu yang aktual dari kanal YouTube Binus Forum ini. Bersama saya Yus Fitriadi undur diri. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.